Keistimewaan dua ayat dari surat At-Taubah. Keistimewaan dua ayat terakhir dari surat At-Taubah, ayat 128 dan ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 128. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil nadim. Surah At-Taubah ayat 129. Inilah amalan doa khodam 7 harimau. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusjirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmanin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Jikalau kita masih mengingat kisah legenda yang cukup termasyhur, yaitu kisah kesaktian Prabu Siliwangi, yang ternyata memiliki khodam 7 harimau yang menjadi pengawal dan pelindung bagi sang Prabu. Ternyata, amalan ajian dari Prabu Siliwangi ini, hingga saat ini, masih banyak sekali yang memburu untuk dapat memilikinya. Dipercaya, bahwa beberapa petinggi negeri ini pun banyak yang menguasainya, karena, ajian ini, selain berfungsi sebagai benteng diri, juga sebagai kewibawaan yang tinggi. Setiap pemilik ajian, 7 khodam harimau ini, seakan setiap ucapan lisannya begitu berwibawa dan selalu diikuti. Siapapun yang mendengar gertakannya, baik itu kawan maupun lawan, akan bergetar jiwanya. Nah, Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus hari ini, untuk sobat semua yang penuh keikhlasan selalu mendukung channel saya ini, saya ijazahkan untuk sobat semua. Silakan diamalkan kali ini tanpa puasa, sebab doa dan amalan ini saya hibahkan bagi Anda semua. Jika Anda berhasil mengamalkan pesan saya, janganlah dibuat main-main. Sebab si pengamal selalu dikawal oleh 7 harimau dan jasadnya diselimuti oleh 7 lapis dinding api. Amalan ini serbaguna, salah satunya adalah untuk kekebalan tubuh, serta untuk melumpuhkan lawan. Cara mengamalnya, baca surah At-Taubah, ayat 128 hingga 129, sebanyak 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil nadim. Kemudian lanjutkan lagi dengan membaca surah At-Taubah pada ayat 129 sebanyak 7 kali. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil nadim. Kerjakan amalan pada setiap selesai sholat fardu. Yang utama, amalkan doa ini sesudah sholat fardu subuh dan sholat fardu maghrib. Sebab, waktu-waktu inilah waktu yang diyakini begitu mustajab. Menurut penuturan dari sesepuh, para kiai dan guru-guru kita, waktu menjelang subuh adalah saatnya para malaikat mengumpulkan segala catatan amal perbuatan manusia. Hal ini
diyakini apapun yang kita hajatkan dan doakan, nantinya akan dilaporkan langsung oleh para malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu subuh ini pula, jika Anda mampu untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, sungguh pahala alam semesta ada di tangan Anda. Begitupun, jika kita berdoa pada waktu menjelang maghrib, syukur Anda berdoa antara azan dan iqomah, sungguh saat itulah dua golongan malaikat sedang mencatat apapun permohonan doa Anda akan cepat terkabulkan. Apa itu? Dua golongan malaikat. Yang dimaksudkan di sini, saat menjelang maghrib inilah terjadinya pergantian waktu dan masa, di mana kita yang di alam fana ini hanya mampu untuk melihat kegelapan. Namun di balik semua itu, alam malaikat mulai bekerja, mengumpulkan semua catatan dan perilaku kita. Saat waktu inilah, diyakini, apapun doa dan hajat yang kita panjatkan dengan hati bersih dan istiqomah, maka akan segera terkabulkan. Nah, Sobat Kolbun, semoga apa yang telah saya sampaikan ini cukup jelas dan Sobat dapat memahaminya. Ingatlah, setiap makhluk itu hanya diwajibkan untuk selalu berusaha, dan keputusan mutlaknya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, sebaik-baiknya permohonan dan hajat hanyalah kepada Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat, dan saya persilakan saudaraku untuk mengamalkannya. Semoga sukses, sehat selalu, dan menjadi makhluk yang selalu menjaga iman dan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.